saya Titi Pesanti dari Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengelola konflik organisasi. Mengelola konflik organisasi. Yang pertama itu, manajemen adalah pengelolaan sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang atau tujuan menentukan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik, berkomunikasi dengan pelaku konflik, dan menjaga kepentingan bersama dalam suatu konflik. Lalu ada upaya penanganan konflik. Yang pertama itu ada musyawarah. Musyawarah itu dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan dapat mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga ini diperlukan apabila pihak-pihak bertentangan tidak ingin berunding atau telah mencapai jalan buntu. Lalu yang ketiga ada konfrontasi. Konfrontasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik atau diminta pendapatnya secara langsung dalam rapat dan pemimpin bertindak sebagai moderator. Lalu ada pandangan mengelola konflik organisasi. Yang pertama ada tradisional dan nasional. Kalau tradisional itu, pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan atau organisasi. Nah, yang kedua itu ada pandangan nasionalnya. Pandangan nasionalnya tentang mengelola konflik, organisasi menekankan pentingnya menghargai perbedaan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mempromosikan dialog terbuka. Pandangan ini mengakui bahwa konflik adalah bagian normal dalam kehidupan organisasi dan dapat menyediakan peluang untuk perubahan dan pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai anti konflik dalam organisasi. Yang pertama itu ada ketidaksepakatan nilai dan budaya. Lalu yang kedua itu perbedaan tujuan serta komunikasi yang buruk. Perbedaan tujuan ini juga dapat menimbulkan konflik di dalam organisasi. Dan juga komunikasi yang buruk itu juga dapat mempengaruhi konflik dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada distribusi sumber daya dan budaya kepentingan yang tidak adil. Dan yang terakhir, keempat, ada kekurangan kepemimpinan yang efektif. Contohnya, pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu juga dapat menimbulkan konflik dalam organisasi. Lalu selanjutnya, ada teknik resolusi dan simulasi. Nah, yang pertama itu ada negosiasi. Negosiasi ini didefinisikan sebagai komunikasi antara dua pihak untuk menemukan posisi-posisi yang saling bersesuaian, yang jika dilakukan dan diselesaikan dengan baik akan berakhir dengan kondisi paling tidak satu pihak. Lalu yang kedua itu ada mediasi. Mediasi itu cara penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu yang ketiga itu ada arbitrase. Arbitrase ini bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Lalu yang keempat ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu proses usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi atau masyarakat. Contohnya rekonsiliasi konflik
piagam NKRI di Aceh yang dilakukan dengan dialog dan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dan yang terakhir ada penyelesaian melalui hukum. Jika dalam suatu organisasi itu masalah atau konflik belum juga terselesaikan atau terpecahkan, kita juga bisa melalui jalur hukum. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.